Metro Jaya merilis penangkapan 66 orang tersangka kasus perjudian online. Dengan tipu muslihat, sejatinya tak ada pemain judi online yang akan menang dan juga menyusul adanya data yang menemukan aliran dana bansos itu Cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa tergoda judi online dan meminta bantuan dukun, tetapi akhirnya sadar itu dosa dan tak membawa keberkahan. Islam mengajarkan mencari rezeki halal dan menjauhi syirik. Pagi yang cerah tak selalu berarti hati yang tenang. Di kamar kecilnya, Rani sibuk menatap layar ponselnya. Jari-jarinya yang lincah sedang bermain judi online. Yes, menang lagi. Kalau terus begini aku bisa cepat kaya. Rani, kamu main apa itu, nak? Game aja bu, seru kalau bisa dapat uang. Itu bukan game, Rani, itu judi. Allah sudah melarangnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Tapi bu, teman-temanku juga main semua, ini dapat uang. Tapi nak, mendapatkan duit dalam jalan haram itu tidak berkah. Mira, kau tau gak sih? Aku tuh kesal banget tau sama ibu aku. Kau tau gak gimana cepet Kalau kau mau menang terus, aku tahu caranya. gimana tuh? Ada dukun namanya Mbah Ning. Katanya dia bisa panggil uang nih. Mira, jangan ajak Rani ke jalan percaya sih. Dukun itu siri. Tapi aku butuh uang cepat, aku udah kalah banyak. Kalau nggak coba, kau nggak bakal tahu. Selamat datang Rani. Saya tahu kedatangan kamu di sini ingin menjadi kaya dan menang judol, bukan? Tentu. Kamu harus membawa uang 2 juta dan air sumur di malam hari. Tentu saja kamu akan menang, selalu menang. Hahaha. Baiklah. Rani tak tahu bahwa dirinya sedang tertipu. Ia sudah masuk ke dalam dosa besar, percaya selain kepada Allah. Keesokan harinya, Kenapa makan semua uangku habis? Kak Rani kenapa panik gitu? Kakak kalah, dukun itu bohong. Itulah akibatnya jika kamu meninggalkan Allah dan lebih percaya setan. Betul tuh, judi dan syirik sama-sama dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Kalau Rani bodoh bu. Rani minta ampun. Erwin, tahu nggak sih si Rani itu kemarin aku ada yang Masa iya sih si Rani ini ya? Jangan begitu lah, baik tahu. Lagipun jangan kita karena rezeki yang halal itu datangnya dari usaha, bukan dari judol ataupun dari dukun. Bener tuh, banyak orang yang tertipu karena ingin cepat kaya. Aku sempat juga percaya sama dukun, tapi akhirnya rugi sendiri. Nah, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan keperluannya. Rani minta maaf, Rani telah berjudi dan berdukun dan lupa Allah. Rani ingin berubah. Masya Allah Rani, Allah itu maha pengampun. Jadi jika kamu bersungguh-sungguh bertobat Allah, maka Allah akan memaafkanmu. Itu semua pada salah Rani, tapi yang terbaik adalah memperbaiki diri. di hari itu Rani berhenti bermain judi dan meninggalkan kepercayaan kepada dukun. Ia belajar bahwa rezeki halal datang dari kerja keras dan doa, bukan dari jalan setan.
Judi online itu seperti racun yang manis di awal, tapi mematikan di akhir. Sekali dua kali menang kamu ketagihan, tapi pelan-pelan kamu kehilangan lebih dari sekadar uang. Kamu mulai kehilangan waktu, kehilangan orang-orang yang peduli, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu mulai sering bohong demi top up, sering mengurung diri demi putaran berikutnya. Mimpi tentang hidup tenang terganti dengan notifikasi saldo habis dan janji palsu dari aplikasi. Dulu kamu ingin coba-coba, sekarang kamu terjebak. Dan yang paling pahit, kamu tahu kamu salah, tapi kamu pura-pura kuat, pura-pura tak peduli, sambil hatimu menjerit ingin berhenti. Tapi dengar baik-baik, kamu masih bisa berubah, masih bisa berhenti, masih bisa pulang sebelum semuanya benar-benar habis. Orang-orang yang mencintaimu mungkin kecewa, tapi mereka belum pergi. Tuhan pun belum menutup pintunya, tapi kamulah yang harus mengetuk jalan pulang itu. Bangkit bukan hal mudah, tapi jauh lebih mulia daripada terus terseret oleh dari sumur. Berapa kak malah? Berapa mana?